AM video syuting. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia AM Video Shooting Channel, di konten kali ini kita akan membagikan video liputan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Travel Umroh Farhatul Qulub pimpinan Ibu Hajah Dais, yang diisi oleh dai muda kondang yang digemari oleh jemaah-jemaah saat ini. Ya, kita sambut Habib Ali Ridho. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan jangan lupa pantengin selalu AM Video Shooting Channel. Thank you. Untuk teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah umroh yang amanah, nyaman, dengan fasilitas yang terbaik, juga dengan biaya yang terjangkau, langsung saja hubungi Ibu Hajah Dais Travel Umroh Farhatul Qulub terbaik. Berikut komentar para jemaah yang akan berangkat pada bulan November 2022 mendatang. Mangga abdi wasta Tati Rusgianti, lingi di Baru Nagri. Kenapa Ibu memilih Travel Farhatul Qulub? Karena amanah, alhamdulillah. Terus cek Sunda mah tos anu karaosan amanah sae. Pokokna mah patuh Qulub tuh tos sukses segarupina insyaallah. Kapan Ibu berangkat? Insyaallah kaping 20. Alhamdulillah itu sisa sakieu gitu. Masih ada sisa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang saat ini menjadi hajat-hajat di dalam hati kita, problematika di dalam keseharian kita, segala kegundahan yang ada di lubuk hati kita, dengan berkat kita berkumpul membaca biografi Nabi yang sangat agung di hadapan Allah, mudah-mudahan ini adalah sebab musabbab Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala pemberiannya yang besar untuk kita semua, sehingga tidaklah kesedihan dalam hati kita, hajat-hajat yang kita butuhkan, problematika di dalam keseharian kita mendapatkan cahaya, sehingga apa yang kita gedahkan, apa yang kita sedihkan menjadi kesenangan di dalam kehidupan kita. Problematika kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya insya Allah bisa hidup dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa Habib memulai ceramahnya dengan berdoa kepada Allah melalui perkumpulan ini? Karena banyak di antara kita mengetahui bahwasannya yang namanya masalah itu akan terselesaikan jikalau kita menghidupkan satu sebab. Contoh, ibu punya masalah lapar. Gimana cara ngilangin lapar? Hidupkan sebabnya. Apa sebab menghilangkan lapar? Makan, nyemil, apapun bentuknya yang menghilangkan rasa lapar itu adalah sebab yang kita ingin adakan untuk menghilangkan rasa lapar. Padahal pada hakikatnya, betulkah ibu itu kenyang karena makanan atau Allah yang mengenyangkan? Hakikat aslinya, walaupun secara majazi, secara kasat mata kita kenyang gara-gara makan. Padahal pada hakikatnya orang itu bisa kenyang bukan karena makanannya, tapi karena Allah yang memberikan kekenyangan kepada kita. Berapa banyak ibu-ibu kalau ngelihat ada orang lomba makan nih, Indomie dan lain sebagainya, semangkok, dua mangkok, tiga mangkok, nggak kenyang-kenyang tuh. Ada lagi orang yang makan sekian banyak, lapar deh. Tapi ada orang bahkan yang nggak makan sama sekali, dia ngerasa kenyang aja. Sebaliknya, ibu haus, punya masalah haus. Gimana cara menghilangkan masalah haus tadi? Minum. Yang menghilangkan dahaga ibu siapa? Secara zahir air, tapi pada hakikatnya adalah
Allah yang menghilangkan dahaga kita. Sebab nanti akan datang di suatu masa kita mau minum sebanyak apapun, bahkan kalau kita minum toren dan seisi-isinya yang mungkin itu timbangan airnya begitu sangat banyak, itu kita nggak bakal pernah merasakan dahaga hilang. Kapan itu? Nanti di padang mahsyar, di hari yang ibu-ibu semuanya sadar bahwasanya oh ternyata uang tuh nggak ada apa-apanya. Oh ternyata rumah yang megah yang dulu saya damba-dambakan tuh nggak manfaat. Oh ternyata titel yang selama ini saya cari-cari itu ternyata nggak ada manfaat sama sekali. Di hari apa itu? Di hari la raiba fih, di hari yang tiada keraguan di dalamnya, di hari yang Allah dekatkan matahari hanya sejengkal kepala kita. Dan itu akan terjadi, yaitu hari kiamat atau yang dikenal dengan hari pembangkitan manusia. Di situ orang-orang akan merasakan kehausan yang begitu dahsyat, maka mereka nggak bisa, walaupun mereka minum air apapun, mereka hilang dahaganya. Menunjukkan selama ini kita merasakan nikmat makan, nikmat minum karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya melalui pelantara makanan minum. Atau contoh kecilnya, nggak usah ke kiamat lah, karena itu belum terjadi kepada kita. Ibu melihat berapa banyak orang-orang yang masih dalam kehidupan, tapi Allah cabut rasa nikmat makan sama nikmat hausnya. Orang sakit, nikmat nggak dia makan? Dia minum, nikmat gak? Ibu jangankan sakit parah ya, tergeletak di atas kasur, nyeri huntuki ek nanaon gitu ngenaon. Betul apa enggak? Sakit gigi aja nggak enak, sariawan tumbuh aja udah nggak enak untuk minum dan makan. Menunjukkan rasa kenikmatan di dalam mencari suatu solusi dalam masalah kita, itu adalah pemberian dari Allah. Maka saya ingin katakan, kalau saja sebab-sebab yang sangat sepele itu bisa menghilangkan masalah di dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita menjadikan setiap masalah kita solusinya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini orang yang kadang jarang ngeh. Dia tahu dia punya utang, dia sebabkan segala hidup, dia hidupkan segala sebab-sebab nyari duit dari jam 7 pagi ke jam 5 sore. Dia punya utang, dia hidupkan sebab, dia keliling ke sana kemari untuk melunasi. Saya nggak katakan itu salah, itu benar, itu bagus. Tapi kita dikasih cara oleh Allah yang lebih mudah daripada cara itu semua. Kenapa kita nggak manfaatkan? Kenapa kita nggak seriuskan? Kenapa kita nggak fokuskan? Kenapa selalu menjadikan sholawat kepada Nabi Muhammad adalah solusi terakhir, bukan solusi yang paling pertama? Kita ini usaha kepada Allah melalui sholawat sama Nabi, melalui mencintai Nabi, sering sekali menjadi solusi terakhir. Udah mentok sama semua orang untuk menyelesaikan masalah kita, datang ke sahabat kandas, datang ke orang terdekat kandas, datang ke orang-orang yang kita ketahui memiliki kekuatan yang besar, memiliki harta yang melimpah juga kandas. Baru udah mentok semua, datang ke Ustadz hoyong amalan, Ustadz hoyong amalan. Giliran senang lupa sama Ustadz, giliran lagi dia melambung tinggi sama Ustadznya lupa. Udah mentok, ujung-ujungnya datang sama Ustadz. Akhirnya Ustadz tadi dengan ikhlasnya, dengan rendah hati mengatakan, cukup dekatkan dirimu kepada Nabi Muhammad dengan salawat kepada beliau, Allahumma salli wa sallim. Tapi sering sekali jadi solusi terakhir. Rugi kan? Sayang. Dia tahu ada kesempatan yang besar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran yang ibu semua Habib yakin tahu, ayatnya hafal. Apa Allah firmankan di dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah 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 Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya jelaskan ayat ini, pertanyaan singkat saya, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Jangan nggak semangat. Cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Allah? Kurang semangat, kurang kompak, jauh sama-sama. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kurang keras, semuanya serentak. Cinta nggak sama handphone? Kok ketawa nggak dijawab?
Kurang jelas ya pertanyaan Habib ya. Cinta sama Nabi Muhammad? Sama handphone? Kok ketawa? Sama handphone cinta? Jujur aja, Habib ya cinta sama handphone. Jujur ya, tong nggak bohong. Tong nggak bohong, kita memang bener cinta. Bilang aja cinta. Bukti cinta kita sama itu handphone, kita ekspresikan cinta kita dengan kita nggak pernah lepas dari itu handphone. Bahkan banyak di antara manusia hari ini saking cintanya kepada handphone, dia ekspresikan cintanya di tengah-tengah kamar mandi di bawah. Itu kan ekspresi cinta. Betul kan? Ekspresi cinta bukan? Saking cintanya sama handphone, dia ekspresikan. Ya, Habib pakai bahasanya pelan-pelan biar insya Allah semuanya paham. Biar kita kiaskan dan kita ukur seberapa besar cinta kita sama Allah dan Rasulnya. Apakah lebih besar cinta Allah kepada Rasulnya atau lebih cinta kepada barang-barang duniawi yang di sekitar kita? Ini kita ukur pakai bahasa yang saat ini mudah-mudahan dipahami oleh semuanya. Amin. Nah, bukti cinta kita sama handphone, saking cintanya. Cinta tuh mana, Bu? Kelihatan nggak cinta? Cinta tuh kelihatan nggak? Makanya dibilang cinta itu buta. Makanya Habib pakai kacamata supaya teka tingali ibu-ibu lah. Itu teka tingali. Cinta itu nggak berbentuk abstrak. Orang kalau ditanya, coba bentukkan cinta itu seperti apa? Nggak ada yang bisa. Makanya ketika orang nanya, Islam itu apa? Orang nggak ada yang bisa jawab. Makanya sama Nabi dikasih tahu, Islam itu abstrak. Tapi sama Nabi dikasih simbol-simbolnya. Tanda orang Islam sholat. Ekspresi orang Islam itu zakat. Ekspresi orang Islam itu berpuasa. Ekspresi orang Islam itu adalah haji sama umrah. Farhatul qulubnya. Jadi travel. Itu ekspresi. Begitu juga cinta. Nah, kita selama ini mengungkapkan cinta Nabi, cinta Allah, cinta. Tapi naon ekspresi cinta orang ke Allah dan Rasul teh? Berbeda, orang setiap hari ngomong ke cinta handphone, tapi ekspresi nanti sih gak menunjukkan benar-benar cinta pisan gitu. Kan gak kelihatan di dalam hati kita cinta, tapi ekspresi kita saking cintanya sama yang namanya jet, saking cintanya sama yang namanya handphone, lagi nyetir main handphone, Bu. Padahal nyetir tuh, alamun entah tong ngomong enggak yang lain gitu. Dia mau ngomong ke batur tuh di Amerika gitu. Itu ngomong ke jalan di dia. Tapi kadang kan nyetir tuh bahaya nggak nyetir? Walaupun kita hebat di dalam menyetir dan pelan-pelan, siapa yang ngejamin kanan kiri kita dalam keadaan yang sama? Berapa banyak kecelakaan difaktorkan dengan handphone? Di handphone itu lah yang penting-penting deh, ningali status batur. Oh, si Lesti itu enak kieunya. Itu penting gitu kan? Nggak ada yang manfaat dipakai, menunjukkan saking cintanya sama bahkan saking cintanya sama handphone, orang bangun tidur teh ngumpulin kesadaran tuh susah. Dan Islam selalu mengajarkan bagaimana supaya umat muslim muslimah di dalam kondisi apapun mereka sadar bahwasanya mereka hamba Allah. Makanya ada saat kita bangun tidur, di tengah-tengah lagi ngumpulin kesadaran teh dianjurkan baca doa. Angkat tangan, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tapi saking cintanya sama handphone, bangun tidur beneran sama ngangkat tangan, lain ngadoa, ningali status batur, ningali WhatsApp transferan asup tak acan gitu. Betul ya? Kita ningali itu handphone, saking naon cinta dan terikatnya hati kita kepada handphone. Padahal ini saya kasih satu ilmu, ini rahasia antara kita ya. Mau ilmu bangun tidur? Mau nggak ilmu bangun tidur? Ilmu bangun tidur yang bisa mendatangkan rezeki yang sangat berkah di hari itu sampai tenggelam matahari. Apa ilmu bangun tidur yang bisa mendatangkan rezeki yang besar, yang melimpah, yang barokah? Ketika bangun tidur, baca doa bangun tidur, tapi diiringi dengan mengingat Nabi Muhammad. Itu ilmu yuk. Ibu amalin aja nih. Kalau ibu nggak dapat rezeki di hari itu, tong panggil ya Habib deh. Tapi kudu bener, baca doanya sambil dalam hati koneksi sama Rasulullah, membayangkan sosok baginda Nabi Muhammad. Gimana tapi bisa ibu membayangkan Nabi, tapi kalau ibu nggak kenal sama Nabi Muhammad,
mustahil tuh. Makanya kenali dulu Nabi Muhammad. Makanya ibu pelajarin dulu sejarah Nabi Muhammad. Gak usah mempelajari Nabi, ibu mas santren deui, ninggalkan salaki untuk wudu. Mempelajari sirah Nabi, alhamdulillah sama Allah sekarang dikasih kemudahan. Zaman dulu orang-orang dahulu mereka mau pelajari sirah Nabi, mau pelajari tentang biografi Nabi, mereka harus pergi dari satu kota ke kota yang lain mencari para ulama yang bisa menjelaskan perkara tersebut. Dan ketika sampai di hadapan ulama itu nggak bisa langsung ngaji, ada tesnya bu. Orang zaman dulu, gak usah terlalu dulu lah, gak usah saya bahas 100 abad, gak usah bahas 1 abad yang lalu, gak usah bahas tentang 100 tahun yang lalu, 50 tahun ke belakang aja di Cibabat itu. Kita kenal ada seorang ulama besar memiliki anak Kaisaho. Itu saya dapat cerita dari beberapa murid beliau. Itu kita Bib, kalau ngaji sama guru nih sama beliau, itu nggak ujuk-ujuk diterima. Beliau sering mengetes kami dengan ucapan-ucapannya, "Geus tah teu kudu pesantren balik we gawe." Karena sang guru nggak bakal bisa menanamkan ilmu yang manfaat ke hati murid kalau muridnya nggak ada keinginan benar-benar menuntut ilmu itu. Makanya ibu-ibu saat ngaji maaf sering kena penyakit barho, cingho. Nah, itu. Karena saya bilang bukan ibu nggak mau hadir majelis, bukan, ibu mah hadir majelisnya mau, cuma niat hadir majelisnya naon. Ada yang benar-benar ingin cari ilmu, ada yang cuman ingin nengali hungkul Habibna kasep apa ente siga dipoto gitu. Yang ninggal hungkul ngadangut teh gitu. Ada lagi yang hadir majelisnya nggak ada niat, pokoknya memang geus rutin biasa we orang hadir we. Ada lagi yang hadir majelisnya beda lagi, bawa kantong gede karunya loba besek nunggu bazir bawa. Kabeh dia. Ini masalah niat nih penting, karena ibu sama saya, kalau ibu bapak semuanya berinteraksi sama saya, sesama manusia, kita interaksinya pakai hal yang nampak di kasat mata, bukti, pakai ucapan, pakai perbuatan nampak. Tapi kalau interaksi sama Allah, nggak cukup pakai perbuatan, harus dilandasi dengan niat yang solehah sama Allah. Makanya Nabi bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Amal kita ini diterima atau tidaknya oleh Allah digantungkan kepada nih. Kalau niatnya baik, amalnya diterima. Tapi kalau niatnya nggak baik, walaupun sholat bersujud-sujudnya ribuan kali, kalau nggak pakai niat, nggak ada niat atau niatnya jelek, nggak bakal diterima oleh Allah. Makanya penting pakai nih. Gitu. Nah mau ngaji berarti susah, nggak segampang orang zaman sekarang bu. Orang zaman dulu itu mau ngaji luar biasa, ujiannya berat, ujiannya besar, sering dites oleh gurunya. Bahkan tidak sedikit sang murid kalau mau belajar di depan ke rumah gurunya, itu sampai nunggu berhari-hari di depan pintu rumah gurunya. Sang guru ingin melihat kesungguhan bener teh ngaji, serius nggak dia mau ngaji. Sampai-sampai kadang ada seorang ulama, beliau ini Syekh Umar Mudhar, itu kalau mau ngaji ke depan rumah gurunya, sama gurunya sering dilempar pakai air cuci tangan dari atas ke badannya, dilemparin cuci tangan teh ke pengen lihat sombong teh, lamun sombong kabur. Serius teu ngaji, mun teu serius kabur. Teu cukup karena balak karena godaan. Sebab ngaji mah teu cukup hanya dengan keinginan belaka, keinginan hawa nafsu. Naon keinginan hawa nafsu teh? Urang edek salat duha, naon entek salat duha cek nafsu teh. Salat duha da eta mah membukakan pintu rezeki. Sekali na salat duha 8 rakaat. Isukan mau sholat duha deui. Karena enggak tumbuh dari hati keinginan itu, tapi dari hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu itu selalu mengajak keburukan walaupun bungkusnya kayak kebaikan. Walaupun bungkusnya kayak kebaikan. Kayak contoh, Bib, alhamdulillah Bib, saya mah tahadusan bini mah ngaji teh selalu pakai baju yang paling bagus. Contoh, urang mau lamun pakai baju Bib, pokoknya dastorna mahal, pokoknya dastorna mewah. Bahkan lamun ngaji, saya di beberapa tempat tinggal ibu-ibu teh emas nasa kilo di dia, gelang kabeh, wah tinggi segala kalung dipakai semua. Ibu ngaji atau mau kemana ini teh? Arisan apa ngaji? Ngaji Bib. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Namun dapat nikmat, ungkapkan. Ya orang bukti penikmatan Bib. Bukti mengungkapkan nikmat orang diberi rezeki ku Gusti Allah. Oke. Saya mau tanya singkat sama ibu. Andai kata saya besok undang ibu-ibu ke jihad, pengajian saya di Al-Maqam hari jihad, hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 11, pakai daster biasa,
tutup aurat cukup, nggak usah pakai gituan. Wanita datang tuh, wanita datang, maka menunjukkan pakai baju yang rapi dan mahal itu bukan karena nunjukin nikmat Allah, nafsu belaka. Padahal bagus sebenarnya nunjukin nikmat kan, tapi jangan ditipu sama nafsu itu. Bagaimana cara membedakan nafsu lagi nipu sama enggak? Cara membedakannya, coba kalau engkau tidak memiliki keadaan yang sama, masih istiqomah tuh engkau melakukan kebaikan. Kalau enggak, yang kemarin tuh nafsu, nggak diterima tuh sama Allah. Sedekah nih, sering sedekah itu ketahuan sama orang depan umum. Sedekah itu kadang dijadiin konten. Bagus nggak? Saya bilang bagus, silahkan kalau memang dia kuat hati. Pertanyaan yang sama, berani nggak ngasih uang dengan nominal yang sama, tapi nggak ada satupun orang yang tahu? Kalau bisa, kalau dia tetap mau, ada minal mukhlisin, orang ikhlas tuh. Tapi kalau enggak, ada rasa tuh nahumnya, asa angke deh ditunda-tunda, atau ngasihnya nominalnya lebih kecil. Ada nafsu. Itu nafsu yang selalu mengajak walaupun bungkusnya hati-hati. Maka ibu-ibu harus sadar, musuh ibu-ibu itu bukanlah tetangga yang beli kulkas ibu kedinginan. Musuh ibu itu bukanlah tetangga yang beli kompor baru ibu nuka panasan. Lain. Tapi musuh yang sesungguhnya adalah hawa nafsu kita. Selain hawa nafsu, semuanya orang baik. Tong suudon kabatur. Ya, ini ilmu agak tinggi ini Habib bahas, tapi ini ilmu-ilmu dasar sebenarnya yang kalau kita faham tentang ilmu-ilmu ini, segala keberkahan yang Allah miliki akan ketika Allah turunkan ke dunia, kita akan mendapatkannya dengan hanya sekali sholawat sama Nabi Muhammad. Kan orang banyak ngasih tahu sholawat sama Nabi itu pahalanya sekian-sekian, keberkahannya sekian-sekian, tapi kok kita jarang nampak? Kok kita sekali sholawat kok nggak berefek, kok nggak berbekas? Tadi dasar-dasarnya kita belum sempurna. Dasarnya sholawat yang bisa mengefek di dalam keseharian kita kalau hawa nafsu kita tunduk sama kita, bukan kita yang tunduk sama hawa nafsu. Kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Jelas atau tidak? Sampai sini jelas atau tidak? Akhirnya bahas tentang doa bangun tidur tadi nih. Kalau ibu mau rezekinya lancar di hari itu, bacalah doa bangun tidur yang dilandasi dengan kesadaran mengingat baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi katakan mau ingat Nabi harus tahu dulu sejarahnya. Jangan ibu ketika ada yang nanya, Bu kenal sama Rasulullah? Kenal. Siapa Rasulullah? Bayi yang lahir di Mekah, diutus di Mekah, hijrah ke Madinah, dimakamkan di Madinah. Kalau gitu anak TK juga hafal. Kalau begitu orang muslim yang masih kecil-kecil juga tahu. Bahkan jangankan muslim, non muslim dia nyaho. Itu mah nggak mengenal, itu hanya sekedar pengetahuan belaka doang, pengetahuan sebentar, udah selesai. Tapi yang maksud saya, kenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenali bagaimana akhlak beliau. Akhlak beliau itu bukan hanya kepada Allah, akhlak beliau kepada istri-istrinya. Akhlak beliau yang beliau ajarkan lewat ucapan kepada istri untuk berakhlak kepada suami-suaminya. Kenali akhlak itu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Bu punya akhlak sama istrinya. Kalau beliau mendapati rumah istrinya tidak menyiapkan makanan, seperti satu contoh riwayat dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bercerita, kata Sayyidah Aisyah, suatu hari Nabi SAW dalam kondisi pulang peperangan, ternyata Nabi dalam keadaan mendapati makanan yang banyak di rumah. Padahal Nabi puasa, padahal Nabi saat itu puasa sunnah, tapi Nabi mendapati rumah Sayyidah Aisyah dipenuhi dengan makanan karena habis peperangan. Banyak harta rampasan perang yang didapat, bisa membuat beli gandum, bisa beli kurma, bisa beli daging. Maka Nabi menahan hawa nafsunya dengan Nabi berpuasa. Apa yang terjadi? Nyampe di rumah Siti Aisyah udah disiapin makanan. Bagi orang-orang yang nggak paham apa itu rahmah, dia akan marah sama istrinya. Pemajikan orang terpaham, orang teh Senin Kemis teh puasa. Inaon nek disuguhan pakai makanan segala, naon nggak goda, kumaha itu? Kan marah pasti lakinya. Ibu bayangkan, kadang banyak saya ngelihat bapak-bapak kalau lagi mau hijrah atau baru hijrah, sekalinya mereka mau mendahulukan ibadahnya kepada Allah, tapi sering sekali menyakiti hati istrinya. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Bapak mau kemana? Geus mana tong tumaros tak budak-budangkeun, urang ngaji heula. Itu nggak benar. Kadang dia di satu waktu pengen ngaji Quran, tapi di satu waktu dia ngelihat istrinya lagi sibuk ngurusin piring, ngurusin baju, lagi ngepel, lagi urusan yang lain. Sang istri hanya minta tolong, Pak itu anak nangis, tolong mainin dulu, ajak main dulu, pempesnya basah, kalau bisa ganti. Sia niatah aing, nggak paham nih suami kayak gini.
Nabi saat dihidangkan makanan lagi puasa nih, disuruh batal seakan-akan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah lupa, bukan nggak tahu, beliau tahu Rasulullah punya keistiqomahan Senin Kamis puasa. Tapi saat itu Sayyidah Aisyah lupa. Pas Nabi ngelihat itu makanan, Nabi nggak teriak-teriak. Nabi nggak bilang, wahai Humairah, wahai istriku, kamu nih mau ngelanggar aku buat supaya batal. Enggak. Malah Nabi mengatakan, wahai istriku, yuk makan bareng. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Dijaga hati istrinya. Di lain cerita, Rasulullah pulang daripada peperangan yang lain saat rampasan belum dibagikan dan ditemukan rumah Sayyidah Aisyah nggak punya stok makanan, sampai Sayyidah Aisyah mengatakan selama Rasulullah perang syahrain lam tuqadun nar ala babi Rasulillah, 2 bulan berlalu nih rumah Nabi nggak pernah ngebul dapurnya, nggak ada makanan, stoknya kosong, rumah baginda Nabi Muhammad. Presidennya saat itu, orang yang paling memberikan manfaat pada saat itu, orang yang akan terus memberikan manfaat sampai saat ini, rumahnya 2 bulan gak ada stok makanan. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya Siti Aisyah dapat Rasulullah pulang. Siti Aisyah udah gemeteran, aduh kalau sampai Rasulullah pulang gak ada makanan, Sayyidah Aisyah khawatir Rasulullah pindah ke rumah istri yang lain, padahal jadwal hari Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah udah gemeteran, beliau sampai melapor kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang harus aku katakan wahai ayah dalam menyambut baginda Nabi Muhammad? Aku takut Rasulullah murka, aku takut Rasulullah nanti gak enak hati sehingga memilih rumah yang lain. Ternyata kekhawatiran Sayyidah Aisyah seketika hilang di saat Nabi masuk ke rumah, bertanya kepada Sayyidah Aisyah dengan panggilan manja, ya Humairah, wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Gak dipanggil wahai istriku Aisyah, Aisyun ke dia, Romlah dia Romlah. Jangan. Bapak-bapak yang hadir saat ini saya ingatkan, kalau manggil istri panggillah dengan panggilan manja, walaupun nikahnya udah 10 tahun, walaupun nikahnya udah 30 tahun, panggil. Kenapa? Menyenangkan hati istri, membukakan pintu rezeki langit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya katakan sama bapak-bapak di salah satu tempat, bapak-bapak ini praktekin, orang kebun kopi. 3 hari berselang kita ketemu, akhirnya dia cerita lagi, Bib, istri saya panggil dengan nama yang sesuai dia, dengan panggilan manja, benar-benar mujarab, Bib. Mujarab mah orang dicarekan, orang dicarekan, Bib. Wah, pokoknya mah pakai dia ngangkat suara juga lah. Saya bilang, emang bapak panggil istri bapak apa? Panggilan manja? Iya, Bib. Saya panggil dia, ya Hajar Aswad. Dipanggilnya Hajar Aswad istrinya. Hajar itu batu, Aswad teh hidung, batu tong jujur teuing ai si bapak. Kalau memang istri kulitnya nggak sama seperti Sayyidah Aisyah yang dipanggil Rasulullah yang kemerah-merahan kalau kena terik matahari, panggillah sawo mateng gitu kan, wahai sawo manisku gitu kan, wahai bidadari penghuni surga yang rela berjalan di muka bumi gitu kan. Panggilnya yang manja, ini enggak. Nah ini Rasulullah ngelihat rumahnya nggak ada makanan pada saat itu, apa yang terjadi? Rasulullah SAW nggak marah sama Sayyidah Aisyah. Bahkan ibu lihat nih, perhatiin kalimat Nabi, menjaga betul perasaan perempuan. Dan Nabi panggil, ya Humairah, halana min futur, ada sarapan nggak nih kita? Ditanya sama Nabi, kita ada sarapan nggak? Sayyidah Aisyah udah gemeteran nih, udah takut jawabnya. Ya Rasulullah, malana illa aswadek. Ya Rasulullah, maaf kita nggak punya apa-apa, kita cuma punya 2 hitam. Maksud 2 hitam itu apa? Saat itu yang dimaksud 2 hitam adalah sebiji kurma dengan seteguk air. Cuma itu ya Rasulullah, nggak ada lagi, kita nggak punya lagi ya Rasulullah. Lihat indahnya Rasulullah ketika mendapatkan kekhawatiran di dalam mimik wajah istrinya, langsung seketika Nabi mengatakan, idzan fa ana shaim. Aisyah, kamu gak sadar aku bercanda doang, kamu tahu gak aku sekarang lagi puasa. Sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dijaga hati istrinya. Makanya dari hadis ini Imam Syafi'i berpendapat seorang yang mau puasa sunnah, walaupun tadi subuhnya nggak nyaur, dia nggak niat di situ, selagi belum makan apa-apa sampai sebelum matahari datang menunjukkan waktu zuhur, dia boleh niat puasa sunnah walaupun nggak sahur. Ini dari sini hadisnya. Dari apa? Dari rasa kasih sayang Nabi kepada seorang istri, timbullah kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Kira-kira Rasulullah indah apa enggak? Nabi Muhammad indah apa enggak? Rasulullah indah apa enggak? Nah ini akhlak-akhlak ini yang Habib ingin para ibu-ibu semuanya mencari tahu, mempelajari akhlak apa aja yang Nabi ajarkan kepada segenap para perempuan. Gimana caranya? Mudah zaman sekarang, Bu.
Ibu nggak harus datang dulu ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai. Alhamdulillah kalau bisa, alhamdulillah kalau sempat, alhamdulillah kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi malam hari kalau kita memang lagi santai, siang hari kalau kita memang lagi santai, jazahullah khair ahsana jaza ilallah, kepada Allah kita dikasih kemudahan. Sekarang kalau mau dengar cerita Nabi, cukup beli kuota, buka YouTube, Bu. Mudah nggak? Mudah nggak? Yang mudah-mudah teh kadang hese dilakukan. Karena kita mempermudah. Tapi niatin dari sekarang, orang boga HP, nu HP teh ringan di tangan orang. Tapi jangan sampai nanti berat dosanya di yaumil qiyamah. Berapa banyak orang zaman sekarang punya HP, dia nggak ngerasa tuh HP-nya tuh bakal memberatkan timbangan dia. Entah memberatkan timbangan kebaikan atau memberatkan timbangan keburukan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman khaffat mawazinu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun." Orang main handphone tuh sebagian orang mungkin kelihatan hanya silaturahim, Bu. Sebagian orang ngelihat orang main handphone tuh kelihatannya hanya WhatsAppan doang, hanya ngelihat status doang. Tapi mereka nggak pernah sadar di tengah-tengah handphone itu berapa banyak dosa yang tersimpan yang kita lakukan, parahnya kita nggak sadar. Contoh, mau contoh ibu-ibu? Mau contoh? Siapa yang ketika buka handphone nggak mendengarkan kabar infotainment? Pasti dia mendengarkan. Itu kudu disebut ngaranna. Habib nanya tadi di kamari ibu-ibu hayo nanya tentang pelakor liur orang. Bib kumaha eta ngadepin pelakor sah pelakor teh eta kasusna si fulanah penyanyi terkenal dan lain sebagainya. Geus kudu disebut cibarang teh nya cicing we. Kenapa? Karena kita kalau buka HP ngedenger infotainment itu tuh, itu kan aib, Bu. Aib bagi mereka, aib bagi keluarga mereka. Yang namanya aib orang lain kalau dibukakan di depan publik atau diceritakan, dan kalau memang itu benar-benar terjadi, itu gunjing, gibah, hukumnya haram didengar. Menggunjing orang lain dosanya sama kayak mendengar gunjingan itu. Menzinahi seorang ibu, dan kita nggak pernah sadar tuh. Biasa ngenaheun we macana tepulana artis dan penyanyi setelah diberi uang 38 miliar dengan kapal persiar tiba-tiba diceraikan, menunjukkan bahwasannya uang tidak bisa memberikan bahagia. Bahkan ditabok, dilempar, menunjukkan seorang perempuan gak usah lagi menurunkan berat tubuh badan. Meskipun tuh kudu kurus deh, kayak lamun ditalapung salaki melentang geus kudu gendut lah. Jadi kita kadang gak sadar tuh handphone, Bu. Setiap hari itu dipupuk di dalam rumah kita. Kalau nggak handphone pasti TV, ngabarin kabar infotainment, diceritain tentang keburukan keluarga orang lain. Kalau memang itu benar terjadi, itu ghibah. Kalau nggak jadi, itu fitnah. Bayangkan ibu, di tengah-tengah kita tiap hari ketonton tuh, telinga kita tiap hari ngedenger tuh, barang biasa we. Bahkan kita nggak menganggap itu dosa. Makanya kata Nabi, tanda-tanda hari kiamat, ghibah itu udah jadi makanan pembuka. Itu tanda hari kiamat tuh. Kita nggak pernah sadar. Bahkan nggak ada orang yang sekarang dengar itu kabar infotainment ada sakit hati atau ngerasa dosa sama Allah atau pernah minta ampun sama Allah. Ada nggak? Ibu minta ampun sama Allah gara-gara ngedengar kabar infotainment, ada nggak? Nah, itu dosa semua, Bu. Makanya kita kalau nggak ada acara maulid ini nggak tahu kita cara meminta ampun kepada Allah gimana. Banyak dosa kita dalam handphone. Belum bagi kaum laki-laki yang nggak kadang susah jaga mata, banyak aurat yang tertonton, gambar yang terus-menerus datang di dalam status mereka atau dimanapun. Makanya handphone ini saya bilang bukan perkara yang saya haramkan, bukan, tapi filter. Kalau mau pakai handphone itu benar-benar dijaga, benar-benar saya punya handphone, Bu. Walaupun Haji Dais belum ngasih iPhone, nggak apa-apa lah. Ini iPhone saya tulis di depan wallpapernya ke hadis Nabi SAW yang setiap saya buka saya harus ingat hadis itu. Apa isi hadisnya? Hai Ali Ridho, namun kurang terjemahkannya. Sebenarnya nggak ada kalimat Ali Ridho-nya. Di situ hadisnya mengatakan anta abudullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Setiap anak buka HP itu ada bahasa Arab. Itu mengingatkan saya, hei Ali, ingat segala perbuatan ente ditinggali ku Gusti Allah. Engkau nggak buka handphonemu depan umum, mungkin engkau merasa itu adalah takut sama Allah, bukan, malu. Era kabatur tuh wani nonton aurat di handphone, nah ketinggali batur. Tapi kalau lagi di kamar sendirian, kalau kamar terkunci, kalau wajah lagi terkena cahaya handphone, berapa banyak video foto-foto yang kita tonton tanpa kita sadari. Kalau kita nggak punya filter, nggak punya hal yang mengingatkan kita kepada Allah, kacau. Dan itu terjadi bukan di dalam diri kita sendiri. Mungkin ibu-ibu yang hadir solehah semua, amin.
Tapi ibu semua jangan lupa punya tanggung jawab anak. Gimana tontonan anak-anak ibu tuh? Gimana tonton? Dan mereka kalau maksiat, apalagi yang belum balik, anak ibu yang belum balik maksiat nih, nonton haram kelihatan, dan dia ada birahi-birahi yang nafsu, itu nggak dapat dosa, tapi menjadi penutup pintu rezeki bagi ibu-ibu semua. Itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ini mah realita harus kita katakan. Tapi Habib nggak bilang ibu untung main HP deh, hidupnya kembali ke zaman purba. Tuh kudu pakai ente sok mangga, tapi manfaatkan anu bener. Mangga, ibu kalau mau punya HP, mau punya YouTube, mau punya akun sosial media apapun, mangga. Jangan lupa subrek YouTube Habib gitu. Namanya apa? Namanya apa? Mau tahu? Habib lagi promosi, orang promosi dek naon gitu. Sebab zaman sekarang kalau kita nggak promosikan channel-channel yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, channel siapa lagi yang mau kita nonton? Orang ningalinya punya, maaf di YouTube sering pudul juga. Kadang saya kepo, ningali ada konten-konten yang naonnya kemarin nyanyi ke Parel koyo gino nonton. Wanangi bandingi lu nonton 2 juta bu, lu ngadanggu kena 3 juta 4 juta. Giliran saya buka channel ada orang ngajar babul wudu tiluan nonton. Diceritakan tentang cerita-cerita dewasa, konten-konten dewasa yang nontonnya jutaan. Giliran ada kiai-kiai, ustadz-ustadz, habaib-habaib cerita tentang kesedihan, cerita tentang Rasulullah, cerita tentang memotivasi untuk akhirat Allah, nontonangan belasan bu, jutaan nonton teh saha anak-anak orang muslimin muslimat bu, dalam batur. Dan mayoritas di Indonesia orang muslim, otomatis menonton eta. Pernah nggak ibu punya rasa ya Allah umat Nabi Muhammad sejauh ini sekarang dari Rasulullah? Sejauh itu mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Jadi kesimpulan nih, udah Habib ceramahin kurang lebih berapa menit teh? 25 menit. Kira-kira ibu-ibu siap sampai setengah 12? Terus lewat. Siap sampai setengah 1? Kurang semangat. Siap sampai setengah 1? 5 menit deh. Jam 1. Sampai jam 1? Anak tuh nggak tahu nih. Biasanya saya kalau ngajak ceramah ibu-ibu tuh respon. Ini mah ayam semuanya khusyuk mendengarkan, ting tundu ting khusyuk. Ting khusyuk ting tundu ya. Punten. Biasanya saya nggak seserius ini ngaji sama ibu-ibu, tapi spesial ini. Ini suasananya spesial. Jadi membuat saya mau membahas hal-hal seperti ini yang saya nggak tulis dulu sebelumnya. Sebenarnya saya menyiapkan materinya tentang cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang beliau, cinta beliau. Tapi materi ini tiba-tiba timbul, teuing pokoknya mah gitu, ceramah teh gitu kadang. Lamun dirapihkeun materina sok pohoan orang teh. Jadi ngomong teh terbatas. Tapi lamun kieu geus saya keluar kitunya apuntennya. Da ieu matana ceramah lain ngaji menghanca gitu kan ya. Ayeuna mah ceramah yang penting mudah-mudahan barokah. Amin. Lanjut apa cekap? Lanjut apa cekap? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq Ashani wa daraji ya Rasulullah. Daraji sekali lagi ya Rasulullah. Ya Rafiq Ashani wa daraji. Nah, salawatan ala Habib supaya dosa-dosa dalam hati kita dihapuskan oleh Allah. Karena kita mau kembali kepada ayat tadi tuh, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Kan belum kita terjemahin tadi kan, belum kita tadaburin kan, makanya kita salawat dulu sebelum kita memahami. Maka saya ingin sedikit mengupas tentang makna innallaha wa malaikatahu yang sering kita dengar. Tinggalan sama handphone itu. Pertanyaan sebaliknya, ibu bilang cinta Allah, cinta Rasulullah, adakah di antara ibu-ibu yang tidak pernah sehari meninggalkan lembaran Al-Quran? Apa sering meninggalkan? Tong dijawab bu, ima tadabur orang, udah dijawab. Berapa banyak di antara kita yang mengatakan cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, tapi melihat matahari terbit sampai matahari tenggelam, wala satu lembar Al-Quran kita buka. Gak pernah satu helai Al-Quran kita baca, bahkan satu ayat tuh gak pernah kita baca. Dan kadang jeleknya kita sebagai hamba Allah yang mengaku cinta sama Allah, mengaku cinta sama Nabi, tapi gak pernah sedih kalau ketinggalan satu ayat Al-Quran. Makanya saya wasiatkan sama ibu-ibu semuanya, minimal kalau ibu memang semuanya belum bisa membaca Al-Quran dari awal suratul Fatihah sampai An-Nas,
jangan tinggalkan bacaan Al-Quran yang menjadi rutinitas keseharian. Dari Yasin, suratul Waqi'ah, surat Tabarak, surat Dukhan, Al-Kahfi di malam Jumat sama hari Jumat itu jangan ditinggalkan, minimal itu amalkan. Karena sedih bu hati ini kalau melihat ada umat Nabi Muhammad tapi di rumahnya jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Saya dapat cerita dari salah seorang yang sangat sepuh umurnya di daerah Ciwidey. Menurut tetangganya beliau, ini umur orang ini hampir 111 tahun, udah sepuh banget. Ketemu sama saya ngobrol, di Ciwidey masih hidup sekarang orangnya. Dia nggak ngomongin masalah umur, dangges lupa anteanya. Tapi menurut kata tetangganya ini umurnya udah panjang. Saat itu saya nggak ketemu sama anak-anaknya lagi nggak ada. Saya ketemu sama nggak tahu itu teh pembantunya naon pokoknya ngejaga beliau. Dia cerita sama saya, Habib katanya, kami katanya dulu 50-60 tahun yang lalu mau baca Al-Quran itu kami harus ngantri di masjid-masjid. Sebab Al-Quran belum dicetak, belum banyak seperti zaman sekarang. Dulu kalau mau baca Quran harus datang ke masjid, dan itu pun Qurannya yang gede, ngantri kadang bacanya sama orang yang sudah duluan datang ke masjid. Kami mau baca Al-Quran itu susah, tapi berlomba-lomba mencari Al-Quran. Zaman sekarang Al-Quran ayah di kantong orang bu, nah handphone teh ayah, tapi siapa yang bacanya? Siapa yang mau melihatnya? Bahkan di antara kita kalau kedatangan tamu, Ustadz Kiai nanyain, ibu bapak mana pinjam Al-Quran? Di mana nih? Istilah apa itu? Padahal ikrarnya pertama kali di dalam nikah tuh, seperangkat alat dibayar. Perangkat alat sholat lain dibayar hukum, diamalkan kuduna lamun dedek sakinah mawaddah warahmah. Naon seperangkat alat sholat kudu sajadah, mungkena, naon deui alat Quran ge aya di dinya bu, dibaca. Oh mungkin dia dulu ketika akad nikahnya, saya nikahkan dan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran yang gak pernah dibaca seumur hidup tunai gitu. Jangan wattakhadul Qur'ana mahjura. Kata Allah salah satu orang yang munafik, tahu orang yang munafik? Orang yang munafik itu bukan yang kalau dia ngomong dia bohong doang. Orang munafik itu bukan hanya yang kalau dia berjanji dia ingkari doang. Salah satu tanda orang yang munafik, dia jadikan Al-Quran adalah perkara yang paling dia cuekkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu kita. Dan itu maka pulang dari sini Habib gak mau cuman ibu terkesima dengan ceramah Habib, kemudian Habib Naim mau ngejelaskan. Nah, itu nggak perlu, itu nggak ada harapan kita. Harapan kita ibu semua pulang punya jadwal khusus setelah ini, punya waktu khusus untuk Al-Quran. Itu yang lebih manfaat, itu yang lebih besar, itu yang lebih akan mendatangkan kemanfaatan buat saya nanti di hari kiamat kalau ibu ngamalin. Lebih dari ibu ngasih apa yang ibu punya. Sebab kalau Habib minta yang lain, bu ayo bu sedekah Habib ke bangun pesantren, ya lain suudonnya. Kadang orang mau nedek sedekah, nah untuk orang keluarkan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, berapa merana? Bener 2.000 mereka Habib. Astagfirullah. Ke pesantren bu, tapi realitanya gitu. Memang kita kalau sedekah, kalau ada galang dana, apalagi untuk acara Maulid Nabi, sering sekali yang kita keluarkan tuh nominal yang paling kelihatan kecil. Itu oge tidak langsung dikasih, dipilih lah nu paling lecek nu mana. Kan sering lamun di lampu merah gitu. Kan sering kalau ada tukang parkiran dikasih gitu. Padahal kalau ada orang yang lagi membantu kita di dalam satu urusan, kita kasih dengan nominal yang akan membuat dia bahagia, di situ akan terbuka langitnya Allah. Ibu ngedoa apapun diijabah oleh Allah. Tong mana yang ngadoan tong? Contohnya, ibu lagi di parkir nih, ada tukang parkir kan, kali-kali tong sering-sering tuh minum-minum mungkin ditagih wae. Kali-kali yang tempatnya jarang ibu datangin, ada tukang parkir markirin, kali-kali bere 50.000, kali-kali. Bunga tuh, yang bunga tuh, wah sujud syukur sampai dia mungkin kan. Nabi bilang dalam hadisnya, ini catat baik-baik nih. Kata Nabi, man adkhala surur fi qalbi akhi, khalaqahallahu min dzalika surur 70,000 malak yastaghfirunahu hatta yaumal qiyamah. Tidaklah satu orang muslim atau muslimah yang hatinya senang gara-gara satu perbuatan baik kita, dia senang, maka dari kesenangan itu kata Nabi, Allah ciptakan 70.000 malaikat Allah yang akan memintakan ampun untuk kita sampai hari kiamat. Kita cekap pakai amin, amalkan. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain enggak Allah ciptakan malaikat 70.000. Riwayat yang lain mengatakan dari rasa kesenangan itu Allah ciptakan satu malaikat khusus nanti nemenin kita di dalam alam kubur.
kalau sudah malaikat minta ampun, dosa kita diampunin nggak sama Allah? Ibu kalau lagi ada ke pondok tahfidz Quran, datanglah kali-kali ke pondok tahfidz Qurannya, atau di daerah sini ada orang mungkin yang hafidz Quran, dia berdoa, ya Allah, jadikan Ibu Dais orang yang mendapatkan ampunan-Mu, ampunkan dosanya, lancarkan rezekinya. Bu Dais yakin gak tuh dosanya diampunkan oleh Allah? Yakin, karena doa anak kecil itu yang belum punya dosa dan hafal Quran, mintakan ampun untuk kita, kita yakin doanya diijabah oleh Allah. Betul? Coba ibu bayangkan, nyenengin hati orang yang minta ampun untuk ibu bapak, bukannya anak kecil, tapi malaikat Allah. Malaikat Allah jangankan dosa, makan minum aja enggak, doanya diijabah oleh Allah. Saat itu ibu doa, jangan dia. Kalau dia yang ngedoain ibu, udah sebatas itu doang diijabahnya sama Allah. Dia paling ngedoain, ibu cing sehatnya, ibu cing damang, rezekina barokah. Sehat belum tentu mendatangkan ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang yang sehat nggak taat sama Allah, benar? Tapi ibu kalau ngasih dia, langsung tutup pintu kaca, terima kasih, tong ngomongan naon, orang mau terima kasih ke anjing. Sebab naon, ketika orang kersedekah, pada hakikatnya yang baik bukan kita. Yang baik bagi orang yang sedekah di mata Islam adalah yang menerima sedekah. Bayangkan loba duit tapi embung aya nu nerima sedekah orang. Kabeh beunghar. Gak ada fakir miskin, gak ada orang yatim, gak ada janda-janda yang perlu dibantu. Mereka saha teh duit teh. Kumaha tanggat nyari pahala. Jadi kalau ada orang sedekah yang hebat lain nu sedekah nak nu nerima sedekah, alhamdulillah kamu mau jadi ekspedisi menerima pahala saya nanti di akhirat. Ekspedisinya kamu. Dan gak pantas ibu-ibu sering ciaodean di Shopee, sering ciaodean di Shopee, sering saking seringnya judul di Indosiar kemarin itu, istri mencuri uang suami belanja Shopee, jenazah dijemput JNT. Bener ngadangu tuh ibu-ibu teh. Keren. Pas Habib maca hafal langsung inget aina keluar itu. Tuh garu mana ningali Indosiar teh hareudang wah. Kabeh azabna tentang orang muslim, padahal agama di Indonesia ini banyak gitu kan. Ada agama tapi anggar we sutradara teh muslim deui. Aya jenazah labu dina keranda asup ke solokan. Kasambor petir. Eta produserna bingung nah Islam wae gitu kan. Dan ceritana ge geus kabaca deui. Mimiti pokoknya bobogohan kawin jadi orang benghar, PT salakina ketemu pelakor kawin, ujug-ujugna manena bangkrut balik deui ka pamajikanna, terus dia dicerain istrinya, terus dia sama istri pelakornya ternyata di pertengahan hidup dia meninggal, setelah dia sakit, jatuh sakit, dicerai sama pelakornya, akhirnya dia kembali ke istri pertama dan didapetin istri pertama nggak mau nerima, ujug-ujugnya dia ketabrak masuk ke dalam rumah sakit, menanti soundtrack nanti, oh menangisnya tong nyawa-nyawa teh kan hafal langsung ceritanya gitu, kabeh ceritanya gitu, bener? Bingung liar cikana teh ya Allah. Itu teraskan apa cukup? Lanjut apa cukup? Masya Allah bu, bingung ada cerita eta teh. Pagi Indosiar eta tentang eta hidayah, nanti ngaranna teh judul berapa teh? Piakut apa? Hidayahnya pagi hidayah, nanti waktu duha hidayah, zuhur hidayah, asar hidayah, maghrib hidayah, mengingatkan orang akan kematian. Penting dangdutan. Bagi kita nih nggak ada apa-apa, biasa hiburannya. Tapi tidak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Terbahaya bu gitu kan. Gara-gara tontonan seperti itu yang sering kita asumsi setiap hari itu membekas dalam hati kita bu. Membekas dalam pikiran kita sampai nggak sedikit manusia sekarang yang berstatus wanita itu nganggap laki-laki TKB pelakor, padahal itu laki-laki itu semuanya suka selingkuhan, padahal enggak, itu film. Saking mereka percayanya sama dunia film sampai dia mengatakan apa kata dia, it's my dream not her kinan kabarnya sehat sampai gitu, masya Allah. Itu gara-gara tontonan. Nah intinya begitu bu nya, jangan. Nah ibu-ibu ini kan tadi COD nih, bahas tentang COD. COD Shopee nya kan sering kan COD Shopee kan. Itu ketika barang ibu dibawa, saya ngadepin ibu-ibu lagi di belakang ibu. Ketika itu barang dibawa ke rumah ibu, ya, kemudian ibu bayar kan? Itu orang kurir yang nganterin barang ibu teh, ternyata setelah nganterin ibu, setelah ngasih barangnya ke ibu yang benar-benar barang teh hak ibu, milik ibu,
tiba-tiba si kurir ini keluar dari gerbang dan dia mengatakan, wahai segenap para tetangga, ketahuilah aku telah memberikan rezeki kepada dia, aku telah memberikan barang sama dia. Kadek lamun maneh sombong ku urang ke di eta mah barang ti urang. Pantas nggak nih kurir ngomong gitu? Kurir itu bilang sama tetangga-tetangga yang lain, urang teh beunghar, urang teh jelema bager, urang teh jelema nu biasa sedekah cenah, nu biasa merek batur. Padahal barang itu punya dia bukan. Dia hanya kurir, dititipkan dari satu perusahaan tentang kepada satu produk, produknya dia yang bawa, dianterin ke kita. Pantas nggak dia sombong? Pantas nggak dia banggakan? Nah, kita semua sadar nggak harta kita ini punya siapa? Sadar nggak kita nih, harta yang Allah titipkan buat kita tuh ada hak orang lain. Kalau kita sampaikan orang lain, pantas nggak kita sombong? Pantas nggak kita banggakan? Sesimpel itu sebenarnya di saat kita mau bersedekah. Makanya sedekah orang-orang soleh beda sama sedekahnya orang-orang awam. Satu orang soleh bersedekah 1.000 dengan orang awam sedekah 1 miliar, pahalanya lebih besar 1.000 yang dikeluarkan oleh orang soleh ketimbang 1 miliar yang dikeluarkan oleh orang awam. Nah, orang awam namun sedekah, maaf, awam yang saya maksud orang yang nggak belajar, nggak ngerti hakikat sedekah itu apa. Dia nganggap dengan sedekah itu menderakat derajat dia di dunia, memberikan pahala yang besar di sisi Allah. Padahal Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, jangan batalkan sedekahmu dengan manni wal adha. Naon manni teh diungkit-ungkit. Sebab lamun sedekah diungkit-ungkit, moal diterima aku Gusti Allah. Makanya kadang nggak heran ada kebaikan 10 tahun yang lalu pahalanya hilang hanya gara-gara 1 hari ini. Namun pahala nu kamari teh, pahala nu 10 tahun yang lalu ibu-ibu ngasih genteng sama Habib buat pesantren. Ujuk-ujuk ternyata Habib punya ayam, main ke rumah ibu, nggak tahu motorin lantai, terus atau mecahin pot di rumah ibu. Tiba-tiba ibu bilang sama itu yang punya ayam siapa? Orang bilang itu punya Habib. Habib minta maaf. Langsung ibu bilang, minta maaf. Eta teh harga potnya mahal. Mana teh ingat 10 tahun lalu orang merek genteng. Eta kiasan bu. Dan itu banyak kadang kita nggak sadar. Ih, si eta mah Bib sombong. Budak eta tah 10 tahun di imah uing Bib. Uing nu mere makan. Uing nu mere manehna para disekolahkeun ku uing. Dikasih pendidikan ku uing. Geus gede sombong gak orang Bib. Teh jelema. Teh orang teh sakit ngungkit kebaikan yang lama. Batal lu sedekah capek-capek doang. Itu namanya ujub. Itu namanya parah gak tuh? Separah itu. Makanya kalau kita mau masuk surga ngandelin amal kita, waduh, sahanu bisa masuk surga nih. Makanya kita cuma satu bisa menyebabkan kita masuk surga, cinta sama Nabi Muhammad. Yang menyebabkan kita bisa masuk surga, sayang sama Rasulullah. Makanya tuh ayat satu-satunya di dalam Al-Quran yang saya katakan kalau ibu faham ayat ini, ibu akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Karena Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gak pernah Allah memerintahkan ibadah di dalam Al-Quran bentuknya apapun yang Allah awali dengan dirinya dan para malaikat melakukan ibadah itu kecuali hanya salawat sama Nabi Muhammad. Allah nyuruh salat, Allah salat gak? Enggak. Allah nyuruh kita puasa, zakat, haji, umroh, berbuat baik sama orang tua, melakukan perkara yang baik. Allah pernah gak menyatakan dirinya melakukan itu? Gak pernah, walaupun sebab itu semua terjadi karena hidayah Allah. Tapi giliran salawat, sebelum Allah suruh orang-orang yang beriman, Allah nyuruh dirinya Allah dulu tuh. Allah update status dulu tuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tuh, pahalanya gede gak tuh? Di ibadah besar gak tuh? Makanya Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Allah gak bilang, wahai orang-orang Islam. Enggak tuh, karena Islam banyak di KTP. Tapi sholat tuh, zakat itu, tapi kalau orang iman udah pasti dia makanya Allah khusus siapapun yang bisa sholawat sama Nabi udah pasti dia beriman, janji dari Allah, karena Allah panggilnya orang-orang yang beriman. Sebagai penutup, karena udah banyak jengah itunya, coba menguap sekali menguap gesan gitu ya. Sebagai penutup, saya ingin bertanya satu hal sama ibu-ibu, dan saya ingin menyampaikan satu argumen, satu pendapat. Kalau kata ibu benar, amalin, ibu lestarikan, ibu wasiatkan kepada anak-anak ibu. Tapi kalau menurut ibu salah, nggak kudu diambil. Baik dah manusia malu salah na ogenya. Tapi saya ingin berandai-andai sama ibu-ibu yang saya lihat sekarang fokusnya udah khusyuk, udah masya Allah serius mendengarkan ini. Maka poin paling pentingnya saya sampaikan saat ini.
3 menit. Siap mendengar? Kurang semangat, siap menyimak? Siap menyimak? Saya mau nyampein satu artikel aja nih. Andai, ini andai. Kalimat andai itu mungkin benar, mungkin tidak. Dan saya pastikan keandai-andaian saya ini salah. Tapi saya ingin berandai-andai untuk menyampaikan satu hal yang besar, yang Allah mudah-mudahan tiupkan hal yang besar itu di dalam hati ibu-ibu semua. Andai perkumpulan kita siang hari ini benar-benar bid'ah mungkaroh. Karena kan ada banyak orang bilang maulid itu bid'ahnya. Andai perkumpulan kita membaca biografi Nabi, andai mulu dan teh perkara yang melanggar syariat. Andai maulid Nabi itu adalah perkara yang gak pernah diajarkan oleh Nabi. Andai itu benar. Pertanyaan singkat saya kepada diri saya cuman simple. Wahai Ali Ridho, kalau memang acara seperti itu dilarang sama syariat, gak boleh oleh agama, bahkan pemerintah andai kata mendukung itu ketidakbolehan merayakan maulid Nabi, pertanyaan saya kepada diri saya, wahai Ali Ridho, kapan kamu punya waktu untuk mengingat Nabi Muhammad? Kapan kita punya waktu untuk mengingat Rasulullah, Bu? Kapan? Andai kata ini gak ada nih 24 jam berguling dalam kehidupan kita, punya gak waktu 15 menit aja dalam satu hari mengingat Nabi Muhammad, salawat khusus untuk Nabi Muhammad, punya gak ada? Maka jangan larang kami untuk mengingat Nabi Muhammad di dalam perkumpulan ini. Jangan larang kami untuk kami bisa memuji Nabi Muhammad di dalam perkumpulan ini. Jadi kalau nggak ada perkumpulan ini, saya nggak tahu umat Nabi Muhammad gimana caranya mengenal Nabi Muhammad. Gimana cara mereka mengetahui sosok Nabi kalau nggak ada perkumpulan seperti ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan sadar saya katakan, wahai orang-orang yang di dalam akal pikirannya memiliki kejelekan, memiliki kebodohan, dan kebodohan itu tertiup daripada godaan syaitan, godaan iblis dan pengikut-pengikut iblis. Kalau engkau menyadari dan engkau meyakini bahwasanya perkumpulan Nabi ini adalah suatu perkumpulan yang keluar dari ajaran Islam, yang keluar dari syariat Nabi, maka saya katakan dari lubuk hati saya yang paling dalam, wahai orang-orang yang membid'ahkan maulid, aku takut nanti di hari kiamat kamu dibangkitkan, kamu akan terkejut karena seluruh alam semuanya merayakan maulid Nabi Muhammad. Karena seluruh alam semuanya akan merayakan maulid Nabi Muhammad. Bukankah kita semua sadar satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat di hari kiamat hanya Nabi Muhammad? Bukankah saat anak kita ulang tahun, namanya lah yang paling disebut di acara ulang tahun itu? Gak mungkin anak kita ulang tahun yang disebut nama temannya. Gak mungkin anak kita ulang tahun yang disebut nama orang-orang selain dia. Maka di hari kiamat yang paling disebut nama hanya satu orang, Nabi Muhammad. Hari kiamat adalah hari Nabi Muhammad. Hari kiamat adalah hari kebanggaan lahirnya Nabi Muhammad. Hari kiamat adalah hari raya ulang tahun baginda Nabi Muhammad. Kalau hari raya Allah desain, Allah atur panitianya untuk hanya merayakan maulid Nabi, dengan Nabi bisa memberikan syafaat. Kita di dunia nggak mau ngerayain maulid Nabi. Kita di dunia nggak mau punya hubungan dengan Nabi. Kita di dunia nggak pernah mau memiliki satu ikatan dengan Rasulullah. La wallah. Ini adalah ajaran baginda Nabi Muhammad. Perkumpulan kita adalah hal yang mendatangkan ridha Allah. Kasih tahu sama Habib, ada salah satu program atau struktur yang bisa membuat ekonomi negara kita jadi maju, yang bisa membuat kesehatan kita meningkat jadi tinggi. Ada cara yang membuat segala akhlak anak-anak bangsa kita menjadi lebih baik selain kita berkumpul acara maulid Nabi? Ada. Ini acara, kalau pemerintah mau tahu, ini adalah acara yang akan meningkatkan ekonomi semua masyarakat Indonesia. Berapa banyak kalau kita bikin acara maulid, pedagang-pedagang kaki itu senang, Bu, dan jajan. Ada yang ini, pasar-pasar itu dipenuhi dengan bikin maulid, nasi kebuli dan lain sebagainya. Mana acara maulid yang gak meningkatkan ekonomi negara? Mana acara maulid Nabi yang merugikan ekonomi negara? Dan berapa banyak berkat berdoa kepada Allah, yang tadi saya katakan orang sakit minum obat sembuh, bukan karena obatnya tapi karena Allah. Nah, kita sekarang lagi maulid ingin berobat dari penyakit hati zahir kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mana acara seperti ini yang gak menguntungkan negara? Mana acara seperti ini yang tidak menunggungkan segala hal yang diinginkan oleh negara kita? Ahlak kita jauh sekarang, Bu, dari Nabi Muhammad. Anak-anak kita lebih suka fashion, lebih suka mereka makanan, lebih suka mereka food, sehingga mereka sering kurang ajar sama orang tua. Kenapa? Karena nggak kenal sama Nabi Muhammad. Maka saya wasiatkan, kalau ibu-ibu semuanya mau nulis wasiat, jangan cuma tulis anakku ada toko sekian hektarannya. Tulis di wasiat ibu-ibu kepada anak-anak ibu, wahai anak tercintaku, jangan tinggalkan maulid Nabi Muhammad. Tulis itu di wasiat kita. Lestarikan ini acara. Bahkan kalau bisa jangan nunggu Haji Dais ngadain acara tahunan. Ibu-ibu bikin di rumah masing-masing. Itu kudu ngundang Habib lila hese ente. Sok ngajian sorangan. Teu bisa maca sorangan, buka YouTube Maulid Nabi, dengerin, baca. Walaupun satu hari hanya 15 menit mengingat Nabi Muhammad. Kenapa? Ketahuilah mengingat Nabi Muhammad dalam sehari di kehidupan kita, demi Allah mendatangkan keberkahan yang sangat melimpah.
mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Moga mudah-mudahan insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada siang hari ini dari kaum ibu-ibu dan bapak-bapak tidaklah bangkit dari tempat duduknya melainkan segala dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah, segala dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah, segala masalahnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah, berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah. Ya Allah, Engkau berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan segala doa-doa kalian. Dan Engkau berfirman di dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, andai kata ada yang datang kepadamu dari hamba-hambaku, maka katakan aku dekat, aku akan menjawab semua doa-doa mereka. Maka ya Allah, kenapa Engkau lebih dahulukan kalimat Muhammad ketimbang hamba, padahal Engkau bisa